A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin al-muntajabin. Wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Amin. Rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Qala amirul mu'minin alaihi salam, wal kufru ala arba'in syu'atin. Apa? Wal kufru ala arba'i da'aim. Ala ta'ammuhi wa tanazu wa zairi wa syaqa. Faman ta'ammaka lam yunib ilal haq. Wa man kafura niza'uhu bil jahdi dama amahu anil haq. Wa man zogha sa'at indahul hasanah. Wa hasunat indahus sayyi'ah. Wa zakira sukrat dalalah. Wa man syakka wa urat alaihi turuku wa a'dala alaihi amruh wa dhaka alaihi makhrajuh. Sebelumnya kita katakan bahwa seseorang datang ke Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam bertanya perihal keimanan. Apa itu? Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan keimanan itu berdiri di atas 4 pilar. Yang pertama kesabaran, yang kedua keyakinan, yang ketiga keadilan, dan yang keempat adalah jihad. Dan satu persatu dari kesabaran, keyakinan, keadilan, dan jihad ini telah kita bahas, di mana masing-masingnya juga berdiri di atas 4 fondasi. Kesabaran berdiri di atas 4 fondasi. Begitu juga keyakinan berdiri di atas 4 fondasi. Keadilan berdiri di atas 4 fondasi. Dan jihad juga berdiri di atas 4 fondasi. Amar ma'ruf, munkar, dan lalu beliau juga ditanya tentang kekafiran. Nah, dari sini memperlihatkan bahwa keimanan itu bertolak belakangnya atau perlawanan katanya adalah kekafiran. Ini iman, lawan katanya adalah kufur. Mukmin, lawan katanya adalah kafir. Kalau kita mau melihat, mau merujuk daripada hadis, sebagaimana di dalam iman mensyaratkan adanya ilmu, adanya ma'rifat, karena bagaimana mungkin seseorang bisa mengimani sesuatu, bagaimana mungkin seseorang bisa meyakini sesuatu,
bagaimana mungkin seseorang bisa menyandarkan kepercayaannya dan menyandarkan hidup dan jati dirinya kepada sesuatu ketika dia tidak mengenal sesuatu itu. Sebagaimana misalnya Anda memiliki uang 1 miliar, lalu akan Anda niagakan, akan Anda muamalahkan, akan Anda buat dalam kegiatan ekonomi, bisnis, dan perdagangan. Apakah lalu Anda akan mempercayakan uang 1 miliar ini kepada orang yang Anda tidak mengenalnya untuk menjalankan bisnis itu? Atau misalnya ada seseorang datang menawarkan satu bidang usaha, satu prospek usaha yang Anda tak mengenal siapa ini. Sekalipun usaha yang dia janjikan itu memberikan iming-iming yang baik kepada dia. Sekalipun usaha yang dia promosikan, sekalipun usaha yang dia presentasikan, sekalipun usaha yang dia paparkan, menarik perhatian kita, ditambah dengan keuntungan yang dia janjikan. Namun kita tidak mengenal siapa dia, apakah kita lalu mempercayakan kekayaan kita untuk dikelola oleh? Lah kalau urusan dunia saja kita sebegitu detailnya, di mana kita tidak akan membiarkan orang yang kita tidak kenali, yang kita tidak tahu siapa dia, yang kita tidak tahu track recordnya, yang kita tidak mengenali apa yang pernah dia perbuat, lalu dengan semudahnya kita mempercayakan uang kita kepadanya, kan tidak. Kalau untuk urusan dunia saja kita begitu detailnya, dan apalagi untuk urusan yang di sana tiada lagi pengulangan. Kalau di dunia, seandainya misalnya kita berniaga lalu gagal, kita masih bisa mengulangnya kembali. Kita masih bisa kembali berproses. Kita masih bisa memulainya dari awal. Kita masih bisa berusaha. Namun di sana masuk, yakni masuk. Yakni selesai. Tamam. Kalau orang Iran bilang, yakni digi harf naduri. Yakni ketika sudah untuk urusan akhirat, yakni putus. Tidak bisa mengulang dua kali. Tidak bisa memproses dari awal. Tidak bisa kembali menyusun rencana. Nah, itu keimanan. Ini keimanan itu tempat kita menyandarkan keyakinan kita. Menyandarkan howiyah kita. Menyandarkan jati diri kita. Menyandarkan kepercayaan kita pada sesuatu yang kita harus mengenali. Sehingga kita bisa menjadi yakin. Sehingga kita dikatakan mukmin. Dari sini kita bisa memahami makna hadis man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Banyak penjelasan terhadap hadis. Sebagian ulama mengatakan, jika kita mengenali diri kita, maka kita akan mengenali Tuhan kita dari diri kita yang lemah. Dalam artian, untuk mengenali hak Ta'ala, untuk mengarifati hak Ta'ala, maka melalui peran para makhluk. Ini satu alasan. Dan itu juga hal yang diperbolehkan. Ini kita mengenali hak Ta'ala, mengenali hakul wujud, mengenali nurul anwar, mengenali ilahi samadi dari makhluk-makhluknya, dari ciptaan-ciptaannya. Billahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu untuk Tuhan.
Itu terkhusus untuk Allah. Kenapa? Karena dengan kita melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, kita melihat bumi ini tanah, tapi ada yang tinggi, ada yang rendah, ada gunung, ada lautan, satu daratan. Kita sama-sama tinggal misalnya di pulau Jawa, satu daerah misalnya sama-sama tinggal di daerah Bogor, satu desa misalnya sama-sama tinggal di daerah mana misalnya Cirebon, masih satu daerah lagi sama-sama tinggal di daerah Anda lupa lama. Atau kita sama-sama tinggal di Indo, satu Indonesia. Lalu diperkecil lagi, sama-sama tinggal di Tangerang. Diperkecil lagi, sama-sama tinggal di daerah Tangerang Selatan. Diperkecil lagi, sama-sama tinggal di daerah perumahan Geraha Hijau 2. Diperkecil lagi, sama-sama tinggal di satu rumah yang sama. Kita tinggal di satu rumah yang sama. Namun kita melihat rumput yang tumbuh dari tanah yang kita tempati itu saling berbeda. Di mana air hujannya sama. Air hujan yang menyirami rumput itu ya sama tempatnya. Daerahnya ya sama, kita satu lingkaran rumahan. Namun kita melihat rumput yang satu berwarna hijau, rumput yang satu berwarna, rumput yang satu berwarna orange, yang satu rendah, yang satu bentuknya begini, yang satu bentuknya begitu. Billahi ma bisa. Segala sesuatu yang ada di langit di bumi itu hanya ini satu dalil. Jadi terkadang ulama menafsirkan hadis ini yakni dengan mengatakan untuk Allah maka bisa memenuhi bahwa segala sesuatu ini adalah tanda-tanda Allah. Segala sesuatu ini adalah ayat-ayat Allah. Segala sesuatu yang ada ini adalah asma-asma. Segala sesuatu yang ada ini adalah tajalli. Segala sesuatu yang ada ini adalah wajah. Segala sesuatu yang ada ini adalah ta'ayyun. Kan? Mengenali Allah dari satu. Ada juga ulama yang menyatakan dalam mengenai hadis man araf bahkan araf dengan menyatakan barang siapa yang mengenali dirinya maka sesungguhnya jadi sesungguhnya dia telah mengenali Tuhannya. Artinya dia mengenali Tuhannya dulu baru dia mengenali dirinya. Artinya dia mengenali Tuhannya dari Tuhannya itu sendiri. Lalu setelah dia mengenali Tuhannya, lalu dia mengenali makhluknya. Nah ini istilahnya dalil dari sebab kepada akibat. Jadi untuk mengenali Tuhan kita tidak butuh kepada makhluk. Untuk mengenali hak Ta'ala kita tidak butuh melalui perantara makhluk-makhluk. Melainkan untuk mengenali hak Ta'ala kita langsung kepada hak Ta'ala itu. Di mana kita meyakini bahwa wujud itu, nah ini dalilnya kalau mau tahu, biasa juga disebut dengan dalil siddiqi atau burhan siddiqi. Dinyatakan wujud itu, burhan siddiqin ada banyak ya. Jadi ada burhan siddiqin yang diuraikan oleh Syekhul Rais Muslim. Ada burhan siddiqin yang diurai oleh Syekh Isyraq.
ada Burhan Siddirin yang diurai oleh Pulau Satro, dan masing-masing berbeda. Nah, yang saya mau sampaikan ini Burhan Siddirin yang diurai oleh Pulau Satro. Di mana beliau mengatakan begini, untuk mengenali hak ta'ala ini, kita mengetahui bahwa wujud itu adalah hal yang ada. Wujud yakni apa? Wujud ini ada. Wujud yakni ada. Ada itu hal yang aktif. Ada itu hal yang nyata. Ada itu hal yang asli. Ada itu adalah sesuatu yang benar-benar. Dan selainnya, ini selain si ada ini, itu ada dua kemungkinan. Selain ada itu, apakah dia tiada? Kalau tiada, maka tidak masuk. Tiada sesuatu yang tiada, ngapain dibahas? Jadi tiada secara mutlak. Kamu tahu tiada? Nggak tahu tiada. Misalnya saya tanya, antum tahu nggak ada itu tahu nggak? Kalau saya katakan nggak ada beras, antum tahu nggak ada. Misalnya kecap, tahu nggak ada kecap, nggak ada cabai, tahu nggak ada. Tapi kalau saya bilang nggak ada, antum nggak tahu nggak ada itu apa, nggak ada. Ya nggak ada, ya udah nggak ada, ngapain dibahas? Makanya nggak ada itu, yakni tiada itu, istilahnya dalam ilmu filsafat atau matematik dikatakan mumtani'ul wujud atau mustahil wujud. Jadi tidak masuk dalam wujud mustahil wujud mutlak atau mumtani wujud mutlak, tidak masuk dalam pembahasan. Maka tersisa satu, yaitu imkan atau mahiyah. Mahiyah ini atau mungkinul wujud ini di dalam zatnya dia tidak memiliki wujud. Karena kalau di dalam zatnya dia memiliki wujud, maka dia adalah wajib wujud. Seandainya di dalam zat si mungkinul wujud ini ada wujud, maka dia adalah wajib wujud. Kenapa dia adalah wajib wujud? Karena sesuatu yang di dalam zatnya ada wujud, maka wujud itu tidak mungkin terlepas dari dirinya. Wujud itu tidak mungkin terpisah dari dirinya. Wujud itu tidak mungkin terantara dari dirinya. Dan ketika wujud tidak mungkin terpisah dan tidak mungkin terlepas dari dirinya, berarti wajib. Nah, kalau begitu dia bukan mungkin wujud, dia adalah wajib wujud. Dan ini bertentangan dengan asumsi. Dengan demikian berarti di dalam dirinya itu tidak ada wujud. Yani di dalam zatnya semungkin wujud, tidak ada wujud. Lah, kalau di dalam zatnya tidak ada wujud, terus bagaimana dia bisa menjadi wujud? Nah, dia mendapatkan pancaran wujud, dia mendapatkan limpahan wujud, dia mendapatkan kezuhuran wujud, dia mendapatkan ketajelian wujud dari si wujud itu. Dari si zat yang zatnya adalah wujud. Bukan sesuatu yang mungkin. Kenapa? Karena kita katakan si mungkin ini di dalam zatnya tidak ada. Nah, berarti si mungkin ini mendapatkan tajalli wujud, zuhurnya wujud, isyraknya wujud, tajallinya wujud, pancarannya wujud dari si zat yang haknya, yang zatnya adalah wujud. Dan dia adalah hak ta'ala. Dan wujud sebagaimana wujud, dia sir, yakni murni. Wujud sebagaimana wujud, yakni murni. Ketika wujud sebagaimana wujud adalah murni, maka tiada duanya. Ini wujud murni itu nggak ada dua. Kenapa nggak ada dua? Sekarang saya tanya, kalau wujud murni ada dua, si satu ini wujud, oke. Si nomor dua itu apa? Dia bilang wujud tiga. Alah, kalau gitu apa bedanya nomor satu sama nomor dua? Wujud murni loh. Wujud murni itu apa? Wujud murni itu yakni tidak ada imbuhan apapun di dalam diri. Ini namanya wujud murni. Beda sama Yusuf. Yusuf ini wujud, tetapi sudah banyak imbuhan. Imbuhannya apa saja? Imbuhan ada di
Kum tidak ada di Jakarta, tidak ada di Bandung, tidak ada di Malaysia. Yusuf wujud, oke, tapi sedang duduk. Berarti tidak sedang berdiri, tidak sedang berlari, tidak sedang lompat, tidak sedang tidur, tidak sedang terbaring, tidak sedang kumpul. Wujudnya itu terimbuhi dengan sesuatu. Yusuf wujud, oke, tapi wujudnya sedang melihat, sedang berbicara dengan teman-teman di pelajaran Nahjul Balaghah. Berarti tidak sedang ngobrol sama orang lain, tidak sedang makan pizza, tidak sedang makan bakso, tidak sedang makan misalnya sate dan sebagainya. Wujudnya ada, wujudnya si Yusuf, tetapi wujudnya itu terimbuhi dengan sesuatu. Nah, bukan ini yang kita maksud. Kenapa? Karena kalau wujudnya terimbuhi dengan sesuatu, maka dia diliputi dengan segala macam ketiadaan. Seperti tadi, Yusuf ini ada. Tetapi adanya diimbuhi sesuatu. Diimbuhi apa? Diimbuhi dengan duduk. Berarti dia tidak berdiri, dia tidak lompat, dia tidak lari, dia tidak tidur, dia tidak terbaring. Wah, segala macam ketiadaan. Yusuf wujud, ada di Qom, dia berarti tidak ada di Medan, nggak ada di Malaysia, nggak ada di Bandung, nggak ada di Jakarta, nggak ada di Bogor, nggak ada di Papua, dan jadi diliputi, adanya dia diliputi dan dibungkus serta dicemari dengan jutaan ketiadaan. Nah, bukan ini yang kita maksud wujud murni. Melainkan wujud murni itu adalah wujud yang tiada imbuhan apa-apa di dalam dirinya. Yakni wujud yang dia hanyalah wujud tanpa ada kaitan apapun, tanpa ada keterangan apapun, tanpa ada pembatasan apapun. Yakni wujud sebagaimana wujud. Nah, dan ini pasti hanya satu. Kenapa? Karena kalau dia dua, kita tanya itu yang dua itu, apakah dia mumtani wujud? Enggak boleh. Mumtani wujud itu mustahil. Okay. Apakah dia mungkin wujud? Enggak boleh juga. Kenapa? Karena dia wujud berarti dia bukan wajib wujud. Sementara kita mau pembahasan kita adalah wajib wujud. Oke, berarti dia wajib wujud dong. Iya, wajib wujudnya itu wujud murni juga. Iya. Nah, kalau dia wajib wujud murni, berarti dia hanya wujud saja, nggak ada yang buat apapun. Iya, nggak ada. Dan yang nomor satu juga wujud murni, nggak ada yang buat apapun, nggak ada. Ya sudah, kalau gitu sama. Jadi wujud satu dan nomor satu dan nomor dua bukan nomor satu nomor dua, melainkan nomor satu adalah nomor dua adalah nomor satu, yaitu satu. Berarti sama, nggak ada bedanya. Makanya hakul wujud itu hanya satu, hak ta'ala itu hanya satu. Itu dalil ya burhan. Nah, itu pembahasan tentang keimanan. Kekufuran juga begitu. Ketika keimanan itu demikian adanya, maka kekufuran adalah kebalikan. Di mana kekufuran itu dia tahu, orang kafir itu bukan tidak tahu kalau nggak ada Tuhan. Orang kafir tahu ada Tuhan. Orang kafir tahu ada Tuhan. Tetapi dikatakan menutupi keyakinan itu. Yani kebenaran dan hakikat itu mereka mau tutupi. Awalan mereka menutupi bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak mau menerimanya. Mereka tahu bahwa ada hak ta'ala, tapi mereka tidak mau menerima. Ini satu. Yang kedua, mereka juga menghalangi orang lain untuk masuk kepada kebenaran. Mereka menghalangi orang lain untuk mengenali kebenaran itu, untuk menyelami hakikat. Nah, ini dikatakan kekafiran itu berdiri di atas 4 pondasi. Wal kufru ala arba'i da'atim. Kekafiran berdiri di atas 4. Yang pertama, alat ta'ammuk. Ta'ammuk. Kalau antum misalnya pernah yang mungkin pernah arbainan ya, atau mungkin di daerah-daerah antum ada gitu jalan, panjang jalan di mana tanahnya tandus kering. Kalau di Qom ini banyak ya, kalau di Qom ini banyak, di daerah Iran ini banyak. Jadi jalan itu tandus kering, nggak ada
nggak ada tumbuhan, nggak ada rumputannya, nggak ada airnya, ya tandus kering. Yang pernah harbain atau ke Iran juga mungkin pernah melihat itu. Jadi kalau kita lagi jalan, di sepanjang jalan itu tandus kering, hanya tanah gersang saja. Nggak ada air, nggak ada rumput, nggak ada pohon. Nah, orang yang melakukan perjalanan di jalan yang seperti ini dikatakan aman. Nah, ini berjalan luntang-lantung istilah. Berjalan luntang-lantung, kebingungan, nggak ada air, nggak ada sumber kehidupan, dan akan berakhir pada kehancuran, kebinasaan. Nah, tamuk di sini apa? Tamuk ini bermakna mau tahu sesuatu atau apa istilahnya mencari-cari urusan orang lain. Nah, itu tamuk. Jadi tamuk kesana kemari, bergaul kesana kemari demi apa? Demi mencari tahu urusan orang. Ini yang pertama alat tamuk. Ini apa tamuk? Tamuk ini kesana kemari mencari tahu. Buat tanazu. Tanazu yakni saling debat khusus. Saling bantah-bantahan. Saling cekcok. Saling jawab-menjawab. Nah, ini namanya tanazu. Nah, ini bukan untuk mencari kebenaran. Orang yang mau mencari kebenaran ketika bertanya misalnya, Ustaz, hakikat wujud itu apa? Oh, hakikat wujud itu begini. Nah, itu diterima. Bukan lalu terus menyela. Oh, kan nanti begini. Ini bukan untuk mencari hakikat kebenaran. Ini bukan untuk mencari hakikat kebenaran. Justru ini nanti yang akan membawa dia kepada kekafiran. Makanya dikatakan kekafiran itu berdiri di atas 4 fondasi ini. Yang kalau 4 fondasi ini berdiri kokoh, maka kekafiran akan muncul. Tanazu, yakni apa tadi tanazu? Tanazu yakni saling tanya jawab. Maksudnya saling tanya jawab itu tanya jawabnya sih bagus. Maksudnya tanya jawab itu saling debat kusir, bukan demi untuk mencari hakikat kebenaran. Lalu wazair, zaid yakni melenceng dari hakikat, atau istilahnya kalau kita bilang melenceng dari hakikat itu keluar jalur. Misalnya apa? Misalnya agama menyatakan hal seperti ini, terus dia melebih-lebihkannya atau mengurang-urangkannya atau membuat-buat sendiri. Nah, ini namanya melenceng dari. Sebagaimana misalnya seseorang yang mungkin lagi viral di Indonesia, seseorang yang menyatakan bahwa syariat Islam itu tidak berlaku untuk sepanjang zaman. Ini melenceng dari hakikat. Kenapa? Karena dia keliru menyatakan. Maksudnya apa? Kalau maksudnya bahwa seluruh syariat tidak berlaku untuk sepanjang zaman, kita mengatakan iya, bahwa memang seluruh syariat tidak berlaku untuk sepanjang zaman. Kenapa? Karena sebagian syariat itu dihapus. Yang sebelumnya khamar itu diperbolehkan, setelahnya khamar dihapus, setelahnya khamar diharamkan.
Tetapi kan dia tidak mengatakan bahwa seluruh, dia mengatakan syariat Islam tidak bisa berlaku bagi sepanjang zaman. Ini istilahnya dalam ilmu mantik disebut kalimat hakikiyah. Jadi apa kalimat hakikiyah? Jadi hakikatnya syariat Islam tidak bisa berlaku sepanjang zaman. Dan ini tentu keliru. Justru hakikat Islam itu yang akan berlaku sepanjang zaman. Lalu dia membawa contoh dengan apa? Misalnya membawa contoh dengan harta waris. Yani kalau seseorang meninggal di dalam Islam dan hanya meninggalkan, dia kurang paham sepertinya pembahasan harta waris. Jadi seseorang ketika meninggal dan hanya meninggalkan satu orang anak dan satu orang perempuan. Yani apa? Yani istrinya sudah enggak ada, bapaknya sudah enggak ada, namanya sudah enggak ada. Yang tersisa hanya satu anak dan satu anak laki dan satu anak perempuan. Barulah di sini 2/3-nya bagi si anak laki-laki dan 1/3-nya bagi si anak perempuan. Tapi kalau istrinya masih ada, bapaknya masih ada, itu beda lagi kan istrinya. Jadi si Fulan itu sepertinya tidak memahami betul ilmu harta waris. Tetapi saya bukan mau menyangkal ini. Saya mau menyangkal tentang ketika dia mengatakan bahwa kalau saya tidak terima, kita bilang iya karena kamu tidak tahu hukum Islam. Kenapa si laki-laki itu 2/3 dan si perempuan itu 1/3? Ada banyak hikmah. Salah satunya misalnya kewajiban dalam mengkodok sholat dan kewajiban dalam mengkodok puasa si ayah ini adalah si anak lelaki, bukan si anak perempuan. Nah, ini si anak lelaki yang akan mengkodok ayahnya, mengkodok sholat ayahnya dan mengkodok puasa ayahnya. Wajar dong dikasih lebih. Lalu apa lagi? Lalu ada istilahnya kita di dalam hukum Islam itu wali, perwalian. Wali itu nanti jatuhnya itu ke anak lelaki, bukan ke anak perempuan. Dan yang namanya wali itu punya tanggung jawab. Jadi kalau nanti ada apa-apa di keluarga, kena denda, si walinya yang bayar. Ya si laki-laki yang bayar, bukan si perempuan. Lah terus kalau sama kan ribet, kalau dapat setengah si laki-laki setengah si perempuan setengah, nanti si laki-laki ya dia juga sudah mengkodok sholat ayahnya, mengkodok puasa ayahnya. Kalau ada apa-apa dia lagi masih yang bayar loh. Nanti jadinya ketimpang, perempuannya akhirnya dapatnya setengah, si laki-lakinya dapatnya seperempat. Nah, kenapa ini kamu tidak protes? Ini satu. Lalu membawa contoh-contoh yang lain lagi tentang misalnya ada beberapa contoh yang Ana juga baru dikabari teman tadi malam, diperlihatkan videonya, Ana bilang iya keliru. Ala kulihal, maksud Ana, nah ini namanya melenceng dari hakikat. Ya, ini tidak mengenali hakikat itu, makanya saya katakan keimanan itu berdasar pada ma'rifat. Ketika orang mengenali hakikat, dia tidak akan melenceng dari itu. Ketika orang mengenali, yakni memiliki ma'rifat terhadap hakikat, maka dia tidak akan melenceng. Kapan orang melenceng? Ketika dia tidak mengenali hakikat. Dan yang keempat, wasyikak. Wasyikak yakni permusuhan. Kebencian, memusuhi sesama saudara, khususnya naudzubillah. Nah ini 4 fondasi yang seandainya 4 ini ada, naudzubillah, maka akan melahirkan kebencian. Untuk penjelasannya satu persatu, insya Allah kita bahas di minggu depan. Karena sudah 45 menit juga dan saya ada kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum sehat selalu dalam lindungan Allah.
dalam wilayah Ahlul Bait alaihissalam dan tetap dalam rahmat ilahi.